Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel Bapakku Motovlog. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya ingin membuat konten tentang jalan tol Jogja Bawen lagi ya guys ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana kondisi pengerjaan tol terkini, tol Jogja Bawen lebih tepatnya, di mana tol Jogja Bawen ini memiliki dua versi, yaitu yang berada di atas tanah dan yang melayang ya guys ya. Nah, kali ini saya akan meliput bagaimana kondisi ataupun perkembangan dari proyek tol Jogja Bawen, pertemuan antara tol yang melayang dan tol yang berada di atas tanah ataupun tidak melayang. Oke guys, seperti apa videonya, simak terus channel ini ya guys ya. Oke teman-teman semuanya, bisa kita lihat di sini tiang-tiang sudah berdiri tegak ya guys ya, sudah berdiri kokoh. Nah, nanti saya akan menerbangkan drone untuk meliput kegiatan pengerjaan jalan tol Jogja Bawen dari atas ya. Oke guys, saya di sini berada di sebelah selatan Dusun Pundong atau di sebelah utara Selokan Mataram ya guys ya, di sebelah timurnya Bakso Mandala. Oke, saya akan menerbangkan drone dari daerah sini ya. Nah, daerah sini ini sebelah utara saya persis ini adalah pertemuan antara tol yang melayang dan tol yang tidak melayang. Oke guys, persiapan selesai, mari kita take off. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman semuanya, saya mulai terbang dari sini ya guys ya. Wow, kayak manuk kuntul saya liwat. Karena di tempat penerbangan saya kali ini berada di daerah dekat dengan Ketingan ya guys ya. Jadi daerah Ketingan itu habitat asli atau rumahnya burung kuntul atau burung blekok, burung yang warnanya putih-putih suka ada di sana. Itu habitatnya ada di desa Ketingan. Nah, bisa kita lihat di sini itu adalah yang coklat-coklat itu adalah tol yang berada di atas tanah, sedangkan yang ada tiang-tiangnya ini adalah tol yang berada di atas Selokan Mataram atau tolnya itu nantinya akan melayang guys. Nah, di sini depan saya yang di bagian bawah itu adalah Tuk Si Beduk. Nah, jadi pengerjaan ini masih terus dikerjakan, masih terus berlanjut. Bisa kita lihat alat-alat berat seperti kren dan bego, dan pengeboran tanah juga masih berlangsung karena proses pengerjaan jalan tol ini dikebut karena rencananya akan selesai di akhir tahun 2024 ini. Nah, bisa kita lihat ya guys ya, wis pemandangannya istimewa, apik banget pokoknya, hijau royo-royo. Jadi kita di sini lewat atas Selokan Mataram. Nah, di bagian yang coklat-coklat itu yang tiang penyangganya lebar ke samping, bukannya cuma satu-satu kayak yang di atas Selokan Mataram. Nah, itu nantinya tolnya berada di atas tanah, atau kata lain tidak melayang ya guys ya. Jadi ndelosor ning dhuwur lemah, nanti tanahnya ditimbun, nah nanti tolnya lewat atas itu guys. Jadi tidak sama rata dengan tanah di desa, tapi lebih tinggi sekitar 5 meter dari tanah desa, tapi tidak melayang ya. Jadi di bawahnya tertutup, beda dengan yang di Selokan Mataram. Nah, itu tolnya kan melayang, jadi di bagian bawahnya itu masih bisa dilewatin guys. Nah, sedangkan yang di daerah Pundong ini, kalau daerah Melati ini nggak bisa dilewatin di bagian bawahnya karena tertutup. Tapi jangan khawatir, karena bisa kita lihat itu ada tiang-tiangnya itu. Nah, itu di bawahnya ada semacam rongga atau semacam jalan. Nah, itu bisa dilewatin oleh warga sekitar untuk menyeberangi jalan tol ini dari bawah. Jadi diharapkan
mobilitas yang berada di sekitar jalan tol ini tetap berlangsung seperti biasanya tanpa mengurangi tanpa mengurangi mobilitas warga sekitar ya teman-teman ya. Nah itu ada 2 tiang tadi itu ya guys ya. Nah bisa kita lihat di sini ada beberapa rumah yang belum terrelokasi ya guys ya. Jadi rumah-rumahnya masih ada yang belum belum dibongkar. Jadi belum dibongkar semuanya, jadi masih ada beberapa rumah yang belum dibongkar. Nah itu saya kurang tahu apakah ada masalah tentang pembebasan lahannya atau memang dibiarkan seperti itu. Saya kurang tahu juga karena saya belum mendapatkan informasi lebih lanjut tentang itu. Cuman bisa kita lihat di sini masih banyak beberapa rumah yang belum diratakan, jadi masih berwujud rumah utuh ya guys ya, beda dengan yang lainnya yang udah diratakan dan udah mulai ditimbun. Bagian depan saya itu adalah ada sungai besar ya guys ya. Jadi di atas sungai ini dipasang balok glider atau glider yang terbuat dari baja. Nah ini untuk jembatan jalan tol nantinya. Jadi yang bisa kita lihat yang dari atas ini berwarna biru kuning itu, nah itu nantinya akan menyeberangi sebuah sungai yang lumayan besar di bawahnya guys. Nah itu bisa kita lihat sudah berdiri kokoh ya guys ya, dan pengerjaannya terus dikejar. Itu masih kita bisa lihat ada bego-bego yang melakukan pengerukan tanah maupun bulldozer yang melakukan pengecoran ya guys ya. Nah di daerah sini ini malah banyak banget rumah-rumah yang belum direlokasi ataupun masih banyak rumah yang belum digusur ya guys ya. Jadi rumah-rumah di sekitar sini masih berdiri kokoh, belum ada penggusuran ataupun belum ada pembersihan lahan. Saya kurang tahu juga apakah terkendala dengan dana pencairan atau terkendala dengan apa, saya kurang tahu ya guys ya. Tapi bisa kita lihat, nah ini daerah Melati ya guys ya. Sebelah kanan bawah itu adalah lapangan Melati. Jadi masih banyak rumah yang belum digusur ya teman-teman ya. Jadi masih banyak rumah yang masih berdiri dengan kokoh. Mungkin nantinya akan digusur dengan berjalannya waktu, karena tidak mungkin kalau tidak digusur, karena jalan tol yang berada di daerah ini termasuk jalan tol yang berada di atas tanah, jadi yang bukan yang melayang. Nanti otomatis di daerah situ akan ditimbun dengan tanah setinggi kurang lebih 5-10 meter. Nah seperti ini contohnya. Nah itu ada jalan, nah atasnya jalan itu ditimpa. Nah ini kita bisa lihat pemandangannya, wah apik banget pokoknya. Saya nerbangin drone-nya sekitar pukul 4 atau 3 sore ya guys ya. Jam 3 sore kalau nggak salah. Nah di sini saya agak kaget, agak takut. Nah itu dia yang hitam-hitam terbang itu ternyata helikopter. Jadi tadi saya papasan dengan helikopter. Ini tumben-tumben banget ada helikopter yang terbang di daerah sini, padahal biasanya nggak ada helikopter yang lewat di sini. Nah ini 5 menit kemudian, nggak nyampe 5 menit, 2 menit kemudian di belakang helikopter itu ada pesawat Citylink yang lewat. Padahal udah lama banget itu nggak ada pesawat maupun helikopter yang lewat daerah sini guys. Makanya saya berani nerbang itu agak tinggi. Nah ternyata ada helikopter lewat. Aku mau deg-degan banget. Nek keserempet po ketabrak apa sinyale nenggrok itu, wah bahaya, cepat-cepat mudun. Nah itu kita bisa lihat guys, sebelah kiri saya itu ada gunung tinggi, nah itu namanya Gunung Ampon. Nah di sebelah bawah ini itu yang saya lingkarin, itu ada semacam tempat tempat pembuatan semen. Jadi yang tiang-tiang berdiri itu kan dicor ya guys ya. Nah semen yang untuk mengecornya itu dibuatnya di daerah sini, di daerah Tok Sibeduk, lebih tepatnya di utara Tok Sibeduk. Jadi perempatan Saikan ke selatan ada Selokan Mataram. Nah sebelah utaranya Selokan Mataram ini adalah proses pembuatan adonan untuk cor ya guys ya. Jadi diambilnya dari sini pakai molen dan didistribusikan melalui darat
menggunakan mobil-mobil molen yang tersedia. Nah, terus kemudian dicor ke tiang-tiang yang berdiri di bawah sana itu ya guys ya. Di bawah saya ini adalah daerah Tok Sipeduk, dan di depan saya itu adalah Dusun Meranggen ya guys ya. Ada Selokan Mataram, terus di selatan Selokan Mataram ada lapangan kecil yang miliknya Dusun Meranggen. Ada juga SMK 17. Nah, itu bisa kita lihat ada banyak sekali kuntul atau blekok yang burung warnanya putih terbang dari arah barat ke timur. Jadi setiap pagi itu burung blekoknya itu terbang dari Ketingan ke arah barat untuk mencari makan. Nah, sekitar jam 3 sampai jam 5 sore itu pada pulang dari arah barat, pulang ke arah timur ke arah daerah Ketingan. Jadi kalau saya terbang sekitar 10 sampai 20 meter di atas permukaan tanah, itu nanti bisa nyamprang atau bisa kena burung kuntulnya. Makanya ini saya terbang sedikit lebih tinggi ya guys ya, untuk menghindari tabrakan dengan burung kuntul. Nah, itu di depan saya itu adalah dusun Dusun Meranggen dan Dusun Bantulan. Wih, kesem kapitulasi tengah-tengah no Blumbange po. Aku malah gak ngerti, ya mau Blumbang apa-apa ya. Malah gak ngerti ya tengah-tengah no Blumbange. Blumbang apa lapangan ya tengah-tengah mau. Kok ya Blumbang, soalnya kayak banyu guys. Kayak pemandangannya hijau banget, jadi hamparan sawah membentang luas ya guys ya di sini ya guys ya. Oke teman-teman semuanya, thank you yang udah nonton video saya dari awal sampai akhir, thank you yang udah subscribe. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, silahkan di like dan di komen. Bagi yang mempunyai pertanyaan, kritik maupun saran silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akan update terus perkembangan jalan tol Jogja Bawen maupun tempat-tempat wisata yang berada di sekitaran Yogyakarta tentunya, atau mungkin nanti saya akan merambah ke luar kota Jogja juga, kita belum tahu, kita lihat saja nanti. Makanya subscribe channel saya, karena subscribe itu gratis supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya yang selanjutnya. Oke guys, sekian dulu video kali ini, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan panjang umur serta rezeki berlimpah untuk membeli kuota supaya bisa melihat video-video saya yang selanjutnya ya guys ya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih. Halo guys, saya udah habis selesai nerbain drone. Tadi agak takut-takut sedikit guys, soalnya pas nerbangin ada pesawat Hercules lewat sama ada helikopter juga 2 biji. Waduh, deg-degan guys asli. Ke helikopter lemebur tendek banget mana. Mantap. Tadi sempat ini ya guys ya, saya zoom pakai drone, kelihatan kayak hitam-hitam jalan. Nah itu helikopternya guys, helikopternya liwat. Tumben iki ana pesawat liwat kene, wes banget ana pesawat liwat kene loh guys, padahal sasar koyo nih korban maps. Oke guys, kita kembali lagi ke daerah Segen ya guys ya, atau ke daerah Melati yo. Ke Melati, tadi kita udah sampai ke Melati, cuman kita nggak sampai ke yang apa namanya daerah Cebongan. Jadi kita bisa lihat ya guys ya, itu adalah daerah Melati. Jadi tempat bertemunya antara tol Jogja Bawen yang ada di mana di apa terbang di atas tanah, sama terbang melayang di atas tanah, sama yang berada di under apa ya, bawah tanah tapi di atas tanah persis, maksudnya nggak melayang. Yo jelas ya, spomen ngono kuwi lah guys, pokoknya yo mantap pokoknya.